Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini Jumat 13 Mei 2022, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Firman Tuhan dari Daniel pasal 7 ayat 1 hingga ayat 14. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam. Dari peristirahatan kami, Tuhan boleh membangunkan kami dan boleh mempertemukan kami di hari yang baru ini untuk menghirup udara yang segar pemberian Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Namun sebelum itu kami akan landaskan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya kami dapat mengerti oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi sulu dan pedoman bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Daniel pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh.
tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuatan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Firman Tuhan saat ini diberi suatu tema, yaitu hanya Tuhan yang berkuasa. Hanya Tuhan yang berkuasa. Perikop ini merupakan penglihatan Daniel melalui mimpi dari Allah. Daniel mendapat kepercayaan dari Allah untuk mengetahui rahasia rencana Allah bagi bangsa Israel maupun kerajaan Babel pada saat itu. Dalam penglihatan Daniel itu dikatakan bahwa ia melihat laut besar yang diguncangkan oleh keempat angin. Ini merupakan memberi gambaran bahwa dunia akan mengalami kekacauan. Lalu kemudian tampaklah 4 binatang besar yang naik dari dalam laut dengan rupa yang berbeda-beda. Dan keempat binatang tersebut itu melambangkan 4 kerajaan yang akan muncul dengan segala kekuasaannya yang sangat kejam, juga mengerikan. Kerajaan itu akan bergantian menguasai dunia. Mereka mewakili golongan atau bangsa yang menentang Tuhan, yang sombong akan kekuatan dan kekuasaan mereka. Akan tetapi, mimpi ini memperlihatkan bahwa sehebat apapun kekuasaan dan kejayaan bangsa-bangsa tersebut, tidaklah berarti di hadapan Allah yang disebutkan dalam ayat 9 sebagai yang lanjut usia. Sebutan ini memberi penekanan pada kekekalan Allah, memberi penekanan pada kemahakuasaannya yang tidak tergoyahkan dan tidak dapat digantikan oleh kuasa apapun juga, apalagi kekuasaan yang ada di dunia. Oleh sebab itu, Daniel menyampaikan nasihat agar orang percaya tidak menyandarkan kehidupannya kepada penguasa-penguasa dunia, sebab kekuasaan di dunia ini adalah hal yang sementara, hal yang fana. Kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu kerap kali membawa kita pada kenyataan yang dilingkupi oleh berbagai penguasa-penguasa di dunia ini yang menganggap diri hebat dengan segala kekuatan yang dimilikinya, sehingga tidak lagi memperhatikan kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan Tuhan Allah kita. Dalam hidup ini ada Tuhan yang berkuasa, tidak ada yang bisa menggantikannya. Penglihatan Daniel dapat memberikan peringatan dan menyadarkan kita untuk selalu bersandar dan menundukkan diri pada kedaulatan, kepada kekuasaan Tuhan. Karena itu, alangkah indahnya Bapak Ibu Saudara, bila semua kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki sekarang, semua keberadaan kita, itu tetap dipergunakan dengan baik,
dipergunakan dengan bertanggung jawab dan sewajarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab siapakah kita tanpa Tuhan? Sesungguhnya kita tak mampu tanpanya. Kita tidak bisa melampaui kuasa Tuhan. Olehnya itu, bersandarlah kepadanya dan andalkanlah kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga untuk kasih yang senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami. Bersyukur hari ini, pagi ini, Tuhan memperkenankan kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, semoga kami diberi kelayakan, diberi kemampuan untuk bisa mengerti firman Tuhan, terlebih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tiada kekuatan yang kami miliki tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, kami senantiasa menaruh harap kepada Tuhan untuk terus menopang kami dalam kehidupan ini, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas kami yang Tuhan telah tentukan bagi masing-masing kami umat Tuhan. Kiranya kami senantiasa dikaruniakan kesehatan yang baik, hikmat, dan kemampuan untuk bisa merajut setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan bagi kami. Semoga kami dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati, sehingga kemuliaan Tuhanlah yang terpancar. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam bangku sekolah, kiranya senantiasa diberkati dalam usaha mereka, kiranya senantiasa diberi ketekunan untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang pelajar. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang dalam usia yang lanjut. Semoga mereka senantiasa menjalani usia ini dengan bersuka cita dan senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, berkati seluruh umat-Mu dalam muka bumi ini. Semoga kami senantiasa menyadari akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, dan senantiasa menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami sekalian dalam menjalani pergumulan-pergumulan hidup, mungkin juga kepahitan yang senantiasa menggorgoti kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menopang kami untuk melalui semuanya ini. Bapa di sorga, berkati aktivitas kami hari ini, sekiranya boleh bermanfaat bagi kami dan juga berkenan bagi Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan. Terima kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin.